Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Muharram adalah bulan yang sangat dimuliakan. Di bulan ini, banyak kisah keteguhan dan pengorbanan para nabi tercatat dalam sejarah. Salah satu kisah terbesar adalah tentang seorang pemuda yang berani melawan penguasa angkuh di muka bumi. Dialah Nabi Ibrahim alaihi salam, seorang nabi yang berani menghancurkan berhala-berhala kaumnya. Ia dilemparkan ke dalam api yang sangat panas, namun Allah menjaga dan melindunginya sehingga api itu tidak membakarnya. Kisah ini juga melibatkan Raja Namrud, penguasa yang sombong dan menentang kebenaran. Inilah kisah tentang keberanian, keyakinan yang teguh, dan pertolongan dari langit yang luar biasa. Di kota Babilonia yang megah, hiduplah seorang anak bernama Ibrahim. Ia tumbuh di tengah keluarga pembuat patung. Ayahnya bernama Azar yang dikenal luas sebagai pembuat patung terbaik di masanya. Tapi Ibrahim kecil berbeda. Ia tak puas hanya menerima tradisi. Ia bertanya, mengapa kita menyembah benda yang tak bisa bicara, tak bisa menolong? Malam-malamnya dihabiskan untuk merenung. Ia perhatikan bintang, lalu bulan, lalu matahari. Semua itu indah, tapi semuanya tenggelam, hilang, tak abadi. Maka Ibrahim pun berkata dalam hati, aku tidak menyukai yang tenggelam. Aku hanya akan menyembah Tuhan yang menciptakan segalanya, Tuhan yang maha hidup. Ibrahim tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan berani. Ia mulai berbicara lantang di tengah kaumnya. Mengapa kalian menyembah patung yang tak bisa menolong kalian? Suaranya menggema, membuat marah banyak orang, bahkan ayahnya sendiri. Ibrahim, diam. Jika tidak, aku akan mengusirmu dari rumah ini. Tapi Ibrahim tak gentar. Ia memilih meninggalkan rumah, namun keyakinannya tak pernah padam. Suatu hari saat kota sepi karena festival, Ibrahim masuk ke kuil berhala. Satu persatu patung dihancurkannya, kecuali satu berhala terbesar. Ia kalungkan kapak di leher berhala itu. Ketika orang-orang kembali, mereka gempar. Siapa yang melakukan ini? Ibrahim menjawab tenang. Tanyakan saja pada berhala besar itu. Bukankah kapak itu ada di lehernya? Kabar tentang Ibrahim sampai ke telinga Raja Namrud, penguasa Babilonia yang mengaku sebagai Tuhan. Ia memanggil Ibrahim ke istana untuk debat terbuka. Sesampainya Ibrahim di istana, perdebatan keduanya pun dimulai. Namrud bertanya, siapa Tuhanmu, Ibrahim? Ibrahim pun menjawab, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Namrud membalas, aku juga bisa. Aku bunuh satu orang dan bebaskan yang lain. Lihat, aku menghidupkan dan mematikan. Lalu Ibrahim berkata, Tuhanku menerbitkan matahari dari timur. Coba kau terbitkan dari barat jika kau benar. Namrud pun terdiam, merasa malu. Ia kalah dalam debat, tapi tidak mau dikalahkan karena ia raja yang berkuasa. Setelah kalah dalam debat, Raja Namrud memerintahkan pasukannya untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam secara hidup-hidup. Ia berteriak, bakar dia, bakar pemuda ini sampai habis. Mereka membangun tungku api terbesar yang pernah dibuat. Api menyala selama berhari-hari. Panasnya bisa terasa dari kejauhan. Ibrahim diikat lalu dilempar ke dalam api dengan alat pelontar. Karena manusia tak bisa mendekat ke tungku yang sangat panas. Namun, saat tubuhnya jatuh ke tengah kobaran api, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Surah Al-Anbiya ayat 69. Wahai api, jadilah dingin, dan selamatkan Ibrahim. Saat api padam, Ibrahim keluar tanpa luka sedikit pun. Orang-orang tercengang. Mereka tahu ini adalah mukjizat. Namun Namrud tetap angkuh. Ia tidak mau menerima kebenaran. Kekuasaan telah membutakan hatinya. Lama setelah peristiwa itu, Namrud mencoba menantang Tuhan. Ia membangun menara tinggi, memanah langit, dan bahkan mengklaim bisa naik ke langit. Namun Allah menghukumnya. Ia wafat secara hina. Menurut beberapa riwayat, Namrud dibunuh hanya oleh seekor nyamuk kecil.
Bulan Muharram bukan sekadar penanggalan. Ia adalah bulan perjuangan, bulan kebenaran melawan kebatilan. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah pengingat. Jika kita teguh dalam iman, maka api pun tak akan membakar. Ibrahim menghadapi tekanan dari keluarga, masyarakat, dan penguasa, tapi ia tidak goyah. Maka Allah pun menurunkannya keselamatan. Hari ini, siapa yang kamu lawan? Kebatilan dalam dirimu, rasa takut, atau lingkungan yang salah? Jadilah seperti Ibrahim. Percayalah, pertolongan Allah itu nyata.